Mbak Henry, tim negosiasi Indonesia akan berangkat malam ini ya. Dan di dalamnya ada Menko Perekonomian, ada Menteri Keuangan, ada Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangannya kelihatannya jaga perdagangan dalam negeri, tidak ikut ke sana. Kalau Anda lihat, apa yang bisa dinegosiasikan Indonesia, dan apakah itu memang perlu? Tadi Mbak Santi mengatakan kecepatan sekarang ini. Bagaimana Mbak Henry? Setuju. Jadi kita kalau lihat ya, kita dengan Amerika Serikat, apapun yang dilakukan oleh Trump, saya tidak bisa bilang bahwa ini adalah perang tarif. Karena sebenarnya yang diinginkan oleh Trump itu merekonstruksi kembali ya kerjasama perdagangan dunia ini, karena dia semakin lama defisitnya semakin lebar. Nah, jadi dia harus memperbaiki ini. Nah, waktu itu saya sudah pernah sampaikan, begitu Trump menang, saya bilang dia akan lanjutkan perang dagang ini, tapi beda dengan perang dagang 1.0. Dia 2.0-nya ini pasti dia ingin mendapatkan sesuatu, tidak sekedar waduh, saya defisit nih, saya harus naikkan tarif. Enggak, itu enggak akan dia lakukan. Sekarang dia sudah dengan persiapan yang lebih matang. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya Trump ini kan kalau dilihat bukan tarifnya, tarif dia besok bisa dia gagalkan. Batalkan maksudnya? Batalkan juga bisa. Oh, nggak jadi deh dengan kamu karena sudah mendapatkan sesuatu. Jadi yang diharapkan itu adalah bukan tarif barrier, tapi non-tarif barrier. Kalau spesifiknya, konteks Indonesia bagaimana? Nah, jadi kalau dengan Indonesia, ini kan jelas, Mas. Jadi kita kalau perdagangan dengan mereka, itu kan kecil sekali. 2,2 dari GDP. Ya. Terus kemudian juga kalau kita lihat, Indonesia itu bukan negara eksportir seperti tadi Bu Santi sampaikan. Kita ini sebenarnya negara yang beda dengan Vietnam, yang 82 GDP-nya itu adalah dari ekspor. Demikian juga Malaysia dan juga Thailand. Kita bukan, kita 30% aja. Jadi kalau kita mau negosiasi, kita mesti tahu, pasti dia tidak akan bicara tarif. Pasti yang akan diincar dari Indonesia itu adalah non-tarifnya, sektor-sektor tertentu. Dan jelas, kalau kita lihat apa dokumen dari Amerika Serikat ya tentang Indonesia, itu kan fokus banget, Mas. Apa itu, Mbak? Satu, jangan ada hambatan-hambatan untuk sektor ICT. Komputer, internet, dan sebagainya, clear, elektronik, clear banget. Terus kemudian tidak boleh ada hambatan untuk lisensi termasuk halal. Tidak mau ada Indonesia itu membatasi tentang belanja pemerintah. Jadi harus dibebaskan dari manapun, nggak ada beli barang Indonesia, cinta produk Indonesia nggak boleh. Karena termasuk itu TKDN itu ya, tingkat kandungan dalam negeri itu. TKDN itu yang ada termasuk di ICT. Nah, jadi untuk pertanian juga dia tidak boleh ada batasan, karena itu akan dilihat kesesuaian dengan masyarakat Indonesia, dengan market Indonesia. Menurut mereka itu adalah hambatan. Artinya bagi Amerika Serikat terhadap Indonesia, karena perdagangan kita, ekspor kita dengan mereka itu hanya kecil, maka dia sudah akan mengincar sektor-sektor mana yang dia akan masukin. Nah, sekarang pertanyaannya nih, tim Indonesia, negosiator itu berangkat ke sana, bekalnya apa, Mas? Terhadap sektor-sektor yang tadi sudah mereka jelas sekali, Amerika mau mengambil apa dari Indonesia. Terus kita mau bilang apa? Kalau ngomong ICT, oke deh saya kasih. Wah, kita defisit nih dengan Indonesia. Oke, perdagangan kita defisit. Tapi kalau jasa dimasukkan, kita yang defisit. Nah, itu kan kita harus punya homework-nya kita kerjakan dulu, sehingga jangan tangan kosong ke sana. Sejauh ini Mbak Yanti, kalau kita dengar ya, katanya akan meningkatkan impor dari Amerika. Kemudian juga akan berinvestasi di Amerika. Saya tidak paham juga investasi apa di sana begitu. Dan kemudian TKDN pun termasuk, kalau tidak salah saya dengar langsung Presiden Prabowo mengatakan bebas impor dari mana saja, tidak usah ada kuota segala macam. Itu langkah yang bijak untuk ekonomi keseluruhan Indonesia atau kurang bijak menurut Anda? Ini kalau kita bilang dengan janjinya Presiden saja, ini sudah nggak nyambung. Untuk memperkuat ekonomi domestik strukturnya, mendorong sisi produksi. Begitu dibuka impor, gimana kita mau membangun industrinya? Tidak bisa ditahan itu ya? Nah, terus pertanyaannya, apakah Pak Erlangga sebagai dirijen ya dari ini sudah menyiapkan? Jadi tolong ya yang ini jangan.
sektor itu boleh. Ada yang harus boleh. Nah, semacam DNI begitu ya, Mbak ya? Dong, sebagai konduktor dia harus kayak begitu. Kita mau nyasar investasi apa dari Amerika Serikat? Kita akan kasih apa dia? Ini kan belum ada, Mas. Ini belum ada kita. Nah, jadi menurut saya, waduh, kita malah justru bahaya nih. Kalau tawarannya adalah membuat nol tarif yang dari Amerika, itu aman atau tidak? Sekarang ya, kita ini sedang menghadapi deindustrialisasi. Kita nggak bisa create job. Karena industri kita itu sekarang ini share-nya turun. Hanya 18% terhadap GDP. Semestinya di era emas kita ini kita share-nya itu paling tidak 30%. Selama 2 dekade. Kalau kita melihat experience dari banyak negara. Nah, dengan kayak gitu kita bebaskan semua impor. Saya sangat berharap bahwa itu hanya statement presiden, tapi setelah itu di belakang jangan ya. Gitu. Saya sangat berharap begitu. Itu hanya political play. Nah, kita sangat berharap begitu karena sangat kita khawatirkan. Jadi kita bukan mujur, tapi bisa hancur kalau kayak gitu negosiasinya. Mbak Henry, ini ada yang bilang sebenarnya perang dagang atau perang tarif dari Trump ini justru blessing in disguise. Karena kemudian memaksa Indonesia untuk melihat lagi struktur ekonominya termasuk industrinya yang ternyata ya tidak punya apa-apa sehingga tidak berani melawan seperti Tiongkok melawan Amerika. Anda setuju dengan pandangan itu tidak? Ya, jadi saya juga bingung. Banyak teman yang kemudian menganalisanya secara ekonomi. Yang dilakukan Trump itu bukan ekonomi, political ekonomi. Jadi kalau hanya ngitung, kenapa sih Trump ngitung tarifnya kayak begitu? Kenapa sih dari defisitnya salah besar? Karena ini dia sedang ingin menang terhadap Indonesia, gitu kan? Nah, jadi kalau tadi dalam kondisi seperti ini, ya Trump tidak mau lagi ada globalisasi. Ya, saya lebih bilateral. Satu-satu begitu ya? Satu-satu dong, lebih jelas yang mau diambil apa, gitu. Nah, kalau dia sudah tahu, saya setuju dengan Pak Reza, pasti sudah tahu Vietnam yang akan diambil apa, China yang akan diambil apa, Indonesia pun udah ada semuanya. Nah, sekarang dengan menghadapi seperti ini, kita tahu tadi sebenarnya kalau dari sisi perdagangan, kita impaknya itu sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi memang ada dampak yang bisa kita lihat dari moneter, ya, yang nanti kemudian nilai tukar rupiah, kemudian juga suku bunga, dan sebagainya, itu akan berdampak juga terhadap industri, terhadap masyarakat secara luas. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini kan kita tahu, oh berarti memang struktur kita, ini kita tuh nggak kuat. Jangan bilang bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat, tidak gitu. Nah, jadi artinya ini PR besar kalau tadi kemudian dibaca dengan jujur. Kalau begitu ada PR besar yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan ini, gitu kan? Jadi saya tidak tahu persis kebijakannya harus seperti apa, tapi misalnya oh kita karena ada kepentingan nasional untuk kita masih punya orang miskin sekian, PHK sekian, jadi saya harus create job, maka untuk sektor pertanian saya harus seperti ini. Jadi untuk pertanian kita tidak bisa menegokan seperti harus itu. Tetap ada karya, harus ada tarif, gitu. Karena sebenarnya kalau tim negosiator ini sangat jujur gitu ya, karena kan non tarif barrier Amerika Serikat itu ribuan yang diterapkan, bermacam-macam. Kita hanya ratusan. Nah, jadi artinya, mari kita manfaatkan ini dibalik, Mas. Dan argumen-argumen, kalau kita negosiasi kan begitu kita ngomong adalah untuk kepentingan orang miskin, kepentingan nasional, keamanan dan sebagainya, kita bisa mainkan itu. Ya, nanti bapak-bapak, ibu-ibu akan bisa menjelaskan. Jadi itulah yang harus digunakan. Baik, terima kasih, Mbak Henry. Ada yang mengatakan bahwa Amerika Tiongkok pukul-pukulan perang dagang, Indonesia pasti kena dampak ya, karena kan Tiongkok juga banyak mengimpor raw material dari Indonesia. Bagaimana itu juga harus diantisipasi oleh tim nego yang sedang ke Amerika ini? Ya, tentu kita tidak bisa merespon ya tanpa tim ini melakukan kajian. Nah, apa sih yang menjadi prioritas bagi Indonesia tadi? Karena beda sekali yang diekspor ke Amerika Serikat dengan yang diekspor ke China. Dan kalau kita lihat struktur komoditas ekspor kita, ini separuh lebih itu adalah komoditas primer, yang kita tidak akan mudah mencari market baru. Nah, barang mentah ya. Nah, hal-hal yang seperti itu kan harus diolah dulu, ya, diolah dulu. Jadi
seperti disampaikan oleh Bu Santi tadi, kita merespon, tapi bukan reaktif. Ya, kalau kita tiba-tiba ekspor kita 82%, kita harus segera. Kalau seperti kita di Malaysia, oke, kita harus segera, atau Kanada. Tapi kita tidak. Jadi harusnya kita membalanskan. Jadi kita tetap melakukan respon, tapi kita tahu persis kita itu beda dengan negara-negara itu. Jadi apa yang harus kita sampaikan, strategi kita harus betul-betul matang.